Ini lanjut yang tadi. Jadi sekarang tujuannya apa adalah menentukan A dan B itu gimana. Jadi kita punya dua parameter yang tidak kita ketahui, artinya kita butuh dua persamaan ya buat tentukan itu, buat mencari A dan B. Nah, caranya ya tinggal disambungin aja. Jadi kita apa ya istilahnya? Merunut partikelnya, geraknya kayak gimana dan jadi supaya nyambung gitu. Jadi Kak, saya gambarkan dulu misalnya diagramnya. Misalnya ini harusnya melengkung ya, tapi saya gambar lurus untuk menyederhanakan. Magnet, straight, magnet. Ini panjangnya M. Nah, ini panjangnya M. Ini panjangnya S. Panjangnya M. Ini focusing. Ini straight ya, sorry. Nggak harus focusing dulu ya. Di focusing dulu juga boleh. Straight, focusing. Nah, seandainya nggak ada straight, langsung kita bisa sambungkan ini kan. Jadi seandainya seandainya tidak ada straight ya, tanpa without straight ya misalnya. Without straight. Maka X1 misalnya nih titik tengahnya di sini nih. Ini 0. Jadi ini minus M per 2, sini M per 2. Sini 0, sini M per 2, sini M per 2. Maka X1 M per 2 ini 1. Cuma nanti di yang kedua itu ini 2 dulu sih. Di gampang misalnya ini 1 dulu ini 2. Maka M per 2 harus sama dengan minus X2 M. Sorry, kok minus? Sorry. Harus sama dengan X2 minus M per 2. Dan turunannya juga harus sama. Dx1 dl M per 2 harus sama dengan dx2 dl minus M per 2. Jadi kontinu ya. Syarat kontinuitas kali ya istilahnya. Enggak ada ya. Jadi gampangnya kayak dia beda medium dan dia harus kontinu. Atau kayak kan kalau di persamaan Schrödinger gitu, sumber potensial kayak gini. Nah, ini kan fungsi gelombangnya kayak gini kan. Seret misalnya. Nah, titik sini dan titik sini. Yang titik sini ya. Jadi posisi apa nilai wave function harus sama dan turunannya juga harus sama sehingga bisa kontinu. Nah, ini juga sama. Eh, Posisinya harus sama dan ininya turunannya kemiringannya juga harus sama terhadap L. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini tapi untuk memudahkan supaya sama dengan buku, saya pakainya ini dua dulu ya. Dua ini satu. Jadi focusing itu kan nomor dua tadi. Ini focusing, focusing dulu, baru di focusing. Oke. Jadi dua dulu, baru satu. Nah, kalau oke, maksudnya di mana? Jadi kita coba yang turunannya dulu karena lebih sederhana ya. Eh, Bisa dilihat di diagram sini. Ini tuh straight ya. Dan kemiringannya ini adalah dx dl. Jadi ini misalnya dx2 dl ini di titik sini ya. Di sini itu dx2 dl m per 2. Di sini itu adalah dx1 dl minus m per 2. Nah, kita bisa lihat kemiringannya itu tidak berubah. Kenapa? Ya karena eh, straight itu tidak membelokkan, namanya gitulah ya. Di straight tidak ada medan magnet sehingga kemiringannya X alias radial terhadap komponen tangensial L atau azimutal L itu tidak berubah di sepanjang straight. Sehingga kita bisa abaikan straightnya untuk kasus turunannya gitu. Oke, jadi kita punya relasi meskipun ada straight diperoleh bahwa dx2 dl
M per 2. Ini argumen fungsi ya, bukan perkalian. Hati-hati. Nah, sama dengan dx2, dx1. Ini fungsinya, ini argumennya. Nah, tinggal masukin X2-nya berapa, X1-nya berapa tadi. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh X2-nya berapa, X1-nya berapa. Enggak hafal saya. Nah, langsung karena turunan ya. Ini enggak hapus. Nah, jadi dx2 dl itu ini minus A sin hiperbola, sin minus A n per R kuadrat aja, N2 per R kuadrat akar, tulisnya susah. A akar N2 per R kuadrat sin akar N2 per R kuadrat L itu harus sama dengan, oh sorry, ini L-nya diset sama dengan M per 2. Itu harus sama dengan, oh ya ini A sama B-nya udah beda sama yang tadi ya. Tadi saya nulisnya pakai C sama D. Sekarang A-nya itu ini. Ini jadi ini tuh D kalau tadi nulisan saya, dan ini itu C. Ya, kita ngikuti buku aja biar nggak bingung nanti buat nyocokin. Sama dengan turunannya cos hiperbola itu sin hiperbola ya. B akar N1 per R kuadrat sin hiperbola akar N1 per R kuadrat. Nah, ini minus M per 2. Oke. Nah, buat yang belum tahu, plotnya sin hiperbola itu kalau nggak salah, kan kayak gini ya, persamaan sin hiperbola itu eksponen beta plus eksponen beta, sorry kok plus minus per 2. Jadi kalau tetanya sangat kecil ini jadi plus, jadi ya kayak gini kayaknya plotnya. Artinya dia itu fungsi ganjil. Jadi ini bisa, M-nya bisa kita ubah positif plus gitu dengan ini mengubahnya keluar. Jadi namanya sin hiperbola min theta sama dengan min sin hiperbola theta. Tuh. Nah, kita dapat relasi ini. Jadi kita bisa A sama B sudah kita bisa kaitkan. Kalau kita udah tahu salah satunya, kita bisa hitung gitu. Tapi kan ya kita belum tahu A sama B-nya berapa ya. Tapi kalau ini udah tahu kan, A B bisa kita nyatakan dengan A bisa kita nyatakan dengan B. Oke. Sampai sini jelas? Jelas ya. Jelas, Mas. Cuma di buku ini dia pakainya psi ya. Nah, psi itu singkatannya ini, singkatan argumen. Kan aslinya ya kayak gini, ini aslinya yang 1247 sama 1248 ini yang persamaan aslinya. Nah, terus psi-nya itu ini loh. N. Jadi yang di dalamnya itu disebut sebagai psi tanpa duanya ya. Jadi kalau kayak gini, ya kalau pakai aturannya buku, psi 1 sama dengan akar N1 per R kuadrat M, psi 2 sama dengan akar N2 per R kuadrat M. Jadi kayak ya cuman gitu aja untuk mempersingkat. Itu ya. Oke, Oke, oke. sampai sini jelas ya berarti yang sini. Ya, Oke, nah, saya clear dulu. Nah, selanjutnya gimana? Itu tadi kan bagian turunannya. Gimana kalau bagian posisinya? Nah, yang jelas tadi kita tahu bahwa dx dl-nya tidak berubah. Jadi saya gambar lagi. Jadi di sini itu dx2 dl konstan. Nah, jadi misalnya di sini itu
X2 M per 2 dan di sini adalah X1 dievaluasi pada M2, maka pergeserannya harus bentuknya seperti ini. X1 minus M per 2 itu sama dengan X2 M per 2 ditambah S. Ini S itu kan arahnya ke L ya. Jadi S D X2 DL. Nah, dievaluasinya dari paling kiri aja, M per 2. Karena sama. Ini tuh gampangnya sama kayak itu loh. XF sama dengan X0 tambah V kali T. T-nya itu S gitu. Terus V-nya di XDL. Ini X, ya ini XF, ini X0. Persis. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Nah, ini panjang. Eh, ya, kalau intinya kalau kita coba turunkan dengan substitusi persamaan di atas, dan X2-nya kita pakai persamaan yang ini X2 kan, dx2 dlm 2 kan ini. Tinggal substitusi bagian sini, terus kita dapat persamaan lagi. Ya, tinggal substitusi. Nah, ini kalau mau substitusi semuanya panjang banget. Kalau nulis di sini nggak enak sih. Tapi intinya kita bisa, tadi kan udah dapat relasi A dengan B ya dari sini ya. Nah, ini bisa A-nya substitusikan langsung gitu. A sama dengan misalnya sin per minus B sini, R-nya coret, N1, akar N1 per R2, sin hiperbola setengah psi 1 per sin setengah psi 2. Nah, masukkan ke persamaan di sini. Jadi A-nya hilang, terus B bisa diperoleh sama dengan persamaan ini. Ya, ini coba hitung sendiri ya, biar nggak agak panjang soalnya. Sementara A-nya juga sama, tinggal apa namanya? Ini B-nya disubstitusi ke sini, atau A-nya dikumpulkan, nanti dapat relasi A seperti ini. Dengan G adalah definisinya seperti ini. Oke. Ya, kalau mau diturunkan, saya harus menutup bukunya pakai itu baru sih. Tapi ya nggak perlu lah ya, ini udah buat tugas saja. Coba kalian turunkan ini. Tinggal substitusi doang. Oke. Nah, terus kita kan tadi kan ini pertama kita sudah tahu A sama B-nya. Intinya kita sudah tahu lintasannya lah, bentuk lintasan. Nah, tujuan utamanya tetap adalah kita menghitung kompaksi momentumnya. Di sini untuk mendapatkan persamaan 1239. Oke. Yang jelas kita udah dapat persamaan lintasan dari persamaan ini dan ini. AB-nya udah diketahui dari persamaan ini dan ini. Nah, sekarang kita mau tahu kompaksi momentumnya gitu. Definisinya seperti ini ya, seperti biasa. Saya lebih suka nulisnya L per P, dP, dL gitu, biar kelihatan mana penurunannya kayak gimana, turunannya kayak gimana. Nah, untuk bisa menghitung A, kita perlu melihat perbandingan lintasan dari berkas, dari partikel dengan momentum P, dan juga lintasan dengan partikel dengan momentum P plus dP. Gimana? Nah, kalau untuk momentum yang P, bagian yang lengkungnya di bagian magnetnya itu kan R d theta. Sehingga LP-nya sama dengan integral R d theta 2ns. Jadi sebenarnya kalau momentum P, R-nya konstan mesti. R itu konstan. Ya langsung 2pi R plus 2ns gitu, gitu. Ini kenapa kok ada duanya? Karena satu section, N itu jumlah section ya. Karena satu section itu ada dua straight. Oke. Integralnya dari 0 sampai 2pi.
Nah, kemudian untuk ion yang lebih energetik dengan energi yang lebih tinggi yaitu P plus dP, maka kita kasih perturbasi ya di X-nya, ya, di R-nya, arah R, sehingga R-nya sama dengan R plus X. X nggak harus positif, ingat ya. R bisa saja negatif. Kalau kalau dilihat dari atas ini kan ini kan X1 itu kan dihitungnya dari equilibrium, dari titik P-nya tadi. Jadi kalau dilihat di sini, ya tergantung nilai B-nya sih. Tergantung. Bisa, ya mungkin mestinya bisa negatif ya. Ya, kalau dilihat dari sini. Cos hiperbola itu selalu positif sih. Tapi kalau B-nya kecil, ya ini mestinya bisa negatif. B-nya apa kayak gini. Wah, relasinya agak panjang. Bisa negatif kayak. Nah, sehingga selisih lintasannya itu sama dengan integral X d theta. Ya. Kan ini eh, dl itu sama dengan ini selisih lintasan partikel energetik dikurangi partikel sinkron atau partikel non sinkron dikurangi partikel sinkron gitu lah. Sehingga ini yang sini R-nya cancel, 2ns-nya cancel, kita tinggal sisa integral X d theta. Tambah dl per L integral X d theta plus integral R d theta plus 2ns. Dan langsung aja 2πr gitu ya. 2πr plus 2ns. Nah, terus kedua rows dibagi R per N. Nah, kenapa kok dibagi R per N? Jadi penjelasannya di sini, itu adalah ini pembilangnya itu X diintegralkan terhadap theta pada dua magnet. Jadi integralnya ini dua magnet satu sektor ya. Nah, sementara denominatornya sini dikalikan is multiplied by the length of one sector. Eh, sebentar. Gimana, Mbak? Maksudnya gimana ya? Denominator is R dikalikan panjang dari satu sektor. Ini mungkin R yang sini kali ya. Ini oh ya, panjang satu sektor. Oke. Sehingga seluruh ekspresi di kanan ini adalah rata dari X pada sepasang magnet bagi R gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Sebentar, sebentar. Ini make sense-nya. Ya ini persamaannya tiba-tiba aja turun ya kalau kayak gini ya. Tapi bisa dibayangkan sebetulnya secara kualitatif aja gitu. Ini kan satu satu lintasan penuh. Nah, sementara yang di sini itu X itu pergeseran. Jadi integralnya itu ini kan kayak gini ya, misalnya melingkar gini. X itu selisihnya jarak dari sini gitu. Dan dia itu idealnya bergeraknya kayak gini kan. Misalnya. Jadi integral X terhadap d theta, d theta itu melingkar sini adalah rata dari X-nya gitu. Rata dari X. Nah, kalau yang di sini, kalau kita integralkan terhadap d theta ya cuman R doang aja gitu. Oke. Sebentar ini itu, tapi NS-nya juga hilang ya sebetulnya ya. Ya sementara kita percaya dulu sama bukunya ya, nanti kita coba turunkan lagi. Oke. Ada denominator adalah R dikalikan panjang satu sektor. Coba kalau ini R per N. Oh, ini gara-gara per N jadinya per sektor ya. Jadi tujuannya pembagi N itu, ini integralnya itu kan untuk semua sektor. Kalau kita bagi per N, itu jadinya per sektor. Jadi ini adalah, ini per N. Jadi 2πr plus 2s
per N adalah panjang satu sektor. Nah, ini R dikalikan panjang, berarti ini kan R dikalikan panjang satu sektor. R kali panjang satu sektor. Nah, ini R-nya kalau sini hilang. Kalau numeratornya adalah nilai X integrated over the magnet in one sector. Ya, R-nya hilang kalau di sini. Oh. Ini karena ada ini, jadi ini kita anggap satu sektor. R integral X di theta gimana ya bayanginnya ya? Eh, ya kalau kalau secara kualitatif ini jelas rata-rata sih kalau kalau saya lihat di sini. Tapi R-nya jadi hilang tapi R-nya cancel sama yang ini apa ya? Ya tapi mungkin kita nggak terlalu perlu mikirkan itu sebetulnya sih. Yang jelas di sini nanti kita akan mengurai lagi bagian numeratornya ya, X barnya. Kita coba nanti kan kita kalau kayak gini kan kelihatan bagian sini X bagian X d theta-nya ganti lagi jadi XDL. Oke. Nah ini sebetulnya ini jadi balik lagi ke yang sebelah kiri sih. Jadi ini sebetulnya entah nggak diperlukan apa ya. Sekarang bisa dilihat ini ada 2M plus 2S itu bagian sini sebetulnya. Jadi coba ya. Ini kalau jadi kita langsung mulai dari sini ke sini. Itu agak make sense ya. Yang jadi integral X d theta per 2 pi R plus 2 ns. Nah ini kan ini untuk misalnya kita ini ada n-nya ya. Jadi kita nggak tulis lagi kayak gini. Kita cuma hitung satu section aja. Panjang magnet di satu section adalah M. Jadi ini tulisnya integral X d theta ganti satu section ya. Intinya batasnya jadi beda per 2 M plus S. Oke. Nah, d theta itu bisa kita tuliskan kalau menurut definisi ini mestinya sama dengan dl per r. Nah, ini lebih lebih enak. Theta sama dengan dl per r. Bisa dilihat di sini. Ini d theta, ini dl, ini r. Jadi kelihatan ya, r d theta sama dengan dl gitu. Panjangnya suatu apa ini namanya? Juring. Iya, lupa saya. Eh, jadi nggak perlu Suruh. kita pakai ini langsung aja dari sini itu lebih masuk akal kalau menurut saya sih. Oke. Bentar, sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Nggak ada kok. Ya, jelas, jelas ya. Mas. Jadi ini itu kita nggak perlu ke sini lah intinya. Langsung aja ini semuanya dibagi. Ini nggak untuk semua sektor, tapi untuk satu sektor aja. Jadi 2PR diganti 2M, intinya gitu. Terus DT-nya diganti untuk satu sektor itu jadi DL per R, DT sama dengan DL per R. Nah, karena ada dua magnet, maka L-nya jadi beda. Oke. Nah, jadi kita hitung dulu bagian numeratornya ya, bagian pembilang. Kan ini eh, X dl. Jadi integral X1 dl dari minus M per 2 sampai M per 2 tambah integral harusnya X2 dulu ya. Sorry, X2. Oke.
Nah, X2 sama X1-nya kan kita sudah tahu. X2-nya ada di atas itu. Nah, tinggal disubstitusi aja gitu. Jadi X2-nya, X2-nya yang ini. Kan tinggal di integral DL gitu doang. Kalau cos jadi nanti sin, cos hiperbola jadi sin hiperbola. Udah gitu doang. Juga sama ada dp per p-nya semua masih tetap ada. Oh iya, diintegralkan terus dimasukkan syarat batas ya. Jadi kalau yang bagian sini nanti muncul L dari batasnya minus M per 2 sampai M per 2. Jadi tadi apa ya? Misalnya, saya nggak hafal ya. Saya tulis dulu ya. Contoh untuk X2 aja ya. Nanti X1 coba dikerjakan sendiri. X2 sama dengan R per N2 dp per P plus A cos A N2 per R L. Nah, ini kan diintegralkan terhadap dl. Oke. Jadi akan diperoleh yang kiri dulu kan gampang, nggak ada nggak ada L ya. Jadi langsung dikalikan L. Jadi X2 sama dengan R per N2 dp per P. Nah, ini L batas dari M per 2 tambah M per 2 langsung M aja. Nah, terus yang sini plus, sebentar, geser dulu. Plus eh, akar R kuadrat per N2 A sin eh, N2 per R kuadrat. Langsung saya masukkan ya. M per 2 minus sin N2 per R kuadrat M minus M per 2. Nah, eh, kita tahu bahwa sinus itu kan apa namanya? Itu ya, fungsi ganjil. Jadi ini kan langsung jadi bisa tulis kita plus ini jadi plus. Nanti bisa dijumlahkan. Jumlahkan. Jadi yang dua yang di bawah itu bisa dihapus, langsung dikalikan dua. Mana ini? Nah, jadi yang sini. Yang B. Iya, benar yang A. Jadi ini bisa langsung dihapus. Nah, tinggal dikalikan dua. Nah, duanya nanti cancel sama yang ini. Oke. Jadi ini yang kita sudah dapat yang bagian sininya. Nah, terus yang bagian sini, nah tolong dikerjakan sendiri ya. Ganti yang bagian cos hiperbola, yang bagian X1-nya tadi. Oke. Nah, terus del per L-nya ini tadi substitusikan. Jadi ini untuk per section. Sama nggak kalau lebih dari satu section? Hmm. Ini bisa kita langsung substitusikan ya del per L-nya dari atas ini. Dari hasil hitungan kita, masukkan ke sini. Nah, ini kan ada dp per P. Tapi semua suku di sini itu mengandung dp per P juga. Yang A, dp per P di sini itu terkandung dalam A. Di sini dp per P-nya terkandung dalam B. Jadi nanti cancel semua, dp per P-nya hilang semua. Jadi bisa dilihat di sini. Ini ada dp per P-nya kan. Di cancel.
Sehingga terus dia definisikan R itu sama dengan NM per Pi ya. Maksudnya 2 pi R sama dengan 2 NM. Wah, ini coret. Ini lingkarannya. Terus ini panjang magnet kan. Panjang magnet dikalikan N dikalikan 2 karena setiap satu section ada 2 magnet. Jadi kita dapat R sama dengan NM per Pi. Kita substitusikan semua akhirnya dapat 1 alfa sama dengan persamaan ini. Agak panjang karena agak panjang ya buat latihan. Oke. Nah, seringkali kita itu kan ngeset N1 itu sama dengan N2. Jadi kalau N1 sama dengan 2 ini cancel, hilang kan. Terus banyak yang jadi lebih sederhana, di sini jadi gabung, sini gabung. Sini juga banyak yang psi 1 jadi sama dengan psi 2 kalau nggak salah nanti. Sehingga kita bisa sederhanakan persamaan ini, sehingga kita dapat alfa itu sama dengan ini. Yang sama dengan persamaan yang paling pertama di atas tadi. Oke. Nah ini untuk kasus sederhana, buat nyari N-nya berapa tanpa straight misalnya. Jadi dapatnya alfa sama dengan N sama dengan sekian. Ini contoh aja. Nah, kalau N-nya 400, 300 ya alfanya juga ordernya lumayan besar gitu. Kalau 300 ya ordernya berarti ini sekitar 60 ya. Ya, itu kan 6 per 60 gamanya masih mendekati satu berarti ya negatif yang tadi kan hasilnya. Sehingga eh, nggak seperti kasus weak fokus ya weak focusing synchrotron. Untuk kasus ini apa mulanya fasenya harus di sebelah kiri dulu supaya dia stabil, nanti setelah energinya tinggi baru pindah di sebelah kanan. Jadi udah sampai sini kita bisa tahu alfa dengan cara yang di atas tadi. Oke. Jadi inti pesannya apa? Intinya kita mau tahu fase yang stabil itu di sebelah kanan atau sebelah kiri tadi. Gambarnya kayak gini. Partikel sinkronnya harus di sini atau di sini gitu. Untuk bisa tahu itu kita harus tahu nilai alfa. Nah, untuk tahu nilai alfa kita harus tahu nilai lintasannya dulu. dl per L. Kita harus tahu lintasan. Untuk tahu lintasan kita harus tahu X. Tapi pola pikirnya kayak gitu. Akhirnya kita ngitung X-nya dulu. Setelah itu kita hitung dl per L. Setelah itu kita hitung alfa. Setelah itu kita tentukan dia di kiri atau di kanan. Di intinya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan enggak? Enggak ada, Mas. Oke, jelas ya sejauh ini ya. Nah, oke. Nah, mungkin hari ini sampai sini dulu. Ini sebenarnya udah tinggal trivial aja sih. Ini cuman 12/7 pendek. Terus ini udah dia cerita-cerita. Terus habis yang sudah yang ya cuman cerita nah terus kita akan bahas yang fixed field alias untuk siklotron minggu depan ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Kalau bagian sini bisa dibaca sendiri. Atau mau ada yang ditanyakan di bagian sini? Nggak ada ya, berarti udah Ya, cukup aku sampai sini. nggak ada yang mau ditanyakan sih. Nah, oke. Oke, berarti sampai sini dulu. Eh, minggu depan lagi ya. Iya, Oke, itu saja. Oke, terima ya. kasih. Makasih banyak, Mas Alfi. Assalamualaikum.